Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rivalino dari kelas manajemen kelas B dengan NPM 457 belakangnya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi dari tugas statistika bisnis untuk tugas akhirnya. Sebelumnya saya mengambil judul pengaruh jarak rumah atau kos terhadap lama waktu prepare mahasiswa sebelum berangkat ke kampus. Jadi untuk H0-nya sendiri tidak ada pengaruh jarak rumah atau kos terhadap lama waktu prepare mahasiswa sebelum berangkat ke kampus. Dan untuk H1-nya ada pengaruh jarak rumah atau kos terhadap lama waktu prepare mahasiswa sebelum berangkat ke kampus. Jadi untuk analisisnya sendiri saya menggunakan Google Form yang saya sebar di beberapa grup dan juga teman-teman saya, terutama teman-teman manajemen kelas B. Untuk respondennya sendiri ada 63 dan untuk pertanyaannya ada ya seperti ini. Untuk jawabannya saya akan melihatnya dari spreadsheet. Setelah itu kalian bisa download saja di Excel ya. Kita buka di Excel aja. Buka di Excel hasilnya seperti ini. Nah, untuk ininya sendiri, X-nya sendiri tadi adalah pengaruh jarak rumah ya. Di pengaruh jarak rumah atau cost terhadap lama waktu bersiap atau variabel Y. Regresi sendiri kan digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat seberapa berpengaruh sih variabel bebas ini X terhadap variabel dependen terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, di sini data saya kan berhubung data interval, jadi tidak data real. Jadi otomatis saya harus membuatnya menjadi data real terlebih dahulu. Caranya adalah dengan kita memasukkan rumus average. Kalian sama dengan aja, habis itu average. Caranya ini kalian blok 2, habis itu enter. Nah, hasilnya dapat 3 ya. Gitu. Ini saya lakukan ke semuanya untuk hasil X dan hasil Y. Nah, untuk caranya sendiri, untuk cara analisis regresinya, kalian bisa ketik di sini. Kalian bisa ke data, habis itu ke data analisis, habis itu kalian cari regression. Ini regression, habis itu oke. Nah, habis itu untuk ini kalian masukin saja untuk input Y range. Ini semisal Y range-nya dari 17,5 sampai kalian blok aja ke bawah sampai ini 10. Udah gitu. Nah, begitu juga dengan X-nya. X-nya juga sama. Ini juga dari hasil ini ya, bukan dari hasil yang ini. Ini udah harus data real soalnya. Gitu. Nah, untuk hasilnya ini hasil dari analisis saya. Jadi hasilnya adalah yang pertama multiple R. Multiple R ini menunjukkan seberapa kuat sih hubungan X terhadap variabel Y. Nah, jadi hubungannya tuh kuat. Kuat tuh soalnya di sini saya dapat 0,65 atau kalau persen 65,92%. Kalau mengacu pada PPT Bu Rati itu kan kalau nggak salah
0,50 sampai 0,70 kalau nggak salah itu kuat ya. Terus 0,70 ke atas itu very strong. Nah, sedangkan di sini berarti saya ini kuat aja, nggak sangat kuat. Nah, untuk R square ini menunjukkan seberapa besar sih pengaruh variabel X atau variabel bebas untuk menjelaskan atau terhadap variabel Y, terhadap variabel dependent. Nah, itu ada 0,4346 sekian atau 43,46%. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa pengaruh jarak rumah itu mempengaruhi 43,46% terhadap waktu mahasiswa untuk bersiap-siap sebelum berangkat ke kampus. Nah, gitu. Kalau untuk adjust R square ini setelah data observation dimasukin, datanya hasilnya nggak jauh beda cuma 0,01 sekian. Nah, jadi hasilnya itu 0,4253 sekian atau 42,53 sekian. Itu mempengaruhi ya. Nah, untuk standar errornya sendiri didapat 12,1055. Ini masih termasuk normal untuk ukuran data segini. Nah, selanjutnya untuk analisis ANOVA. Analisis ANOVA sendiri di sini ada beberapa variabel. Yang pertama DF. DF itu jumlah data. Nah, berhubung di sini akun datanya X-nya cuma 1, jadi ininya 1. Nah, untuk yang itu kan regression. Untuk residual itu ada rumusnya. Residual itu rumusnya total data observation dikurangin sama DF regression dikurangi 1, hasilnya 61. Untuk ini, untuk SS, MS, F, SS ini banyaknya variasi variabel Y ya, sebanyak ini. Cara ngitungnya ya ini, ada predicted Y ini ngitungnya satu-satu. Ini soalnya total ya, jadi rada susah. Jadi ini udah langsung di rumusnya, udah langsung di data analisis. Ntar kalian bakalan dapet ini juga. Nah, untuk cara ngitung F-nya sendiri, kalian bisa dari MS regression dibagi MS residual. Contoh, kalian bisa sama dengan, habis itu ketik ini bagi ini, hasilnya bakalan F gitu ya. Hasilnya bakalan F. Untuk F signifikan, kalian bisa pakai FDIS. Kalian ketik ini blok F, habis itu ini, habis itu DF regression, habis itu kalian ini lagi, habis itu DF residual. Nanti hasilnya akan F signifikan. F signifikan ini kayak berpengaruh signifikan apa sih? Berhubung signifikan F-nya di sini 0,0000 sekian 423, itu berarti pengaruhnya gede ya. Soalnya di bawah 0,05. Jadi data ini tuh signifikan. Nah, terus untuk ini koefisien, standar error dan lain-lain, ini buat ngitung dalam bisa satuan ya. Nah, ini contoh. Untuk tiap 0 km itu akan mempengaruhi 12 menit. Nah, setiap nambah 1 kilo itu nambah 2 menit. Nah, untuk standar errornya sendiri segini. Ini that's normal. Nah, untuk testatnya bisa juga diimplementasi dari 12 ini dibagi dengan standar error.
hasilnya akan ini. Sedangkan untuk p-value sendiri, p-value kalian bisa pakai rumus ini, T dis 2T. Nah, kalian bisa pakai ini, terus habis itu kalian blok di T-stat. Kalian ini, habis itu ke residual, df residual. Nah, hasilnya enter p-value. P-value itu apa? P-value itu menjelaskan seberapa pengaruhnya ya. Kalau sama kayak F signifikan sebenarnya. Mirip-mirip, cuman ini kan per variabel, ini udah otomatis semua. Nah, selanjutnya adalah untuk grafiknya sendiri. Grafiknya ada dua. Yang pertama line fit plot, yang kedua residual plot. Nah, untuk line fit plot di sini grafiknya cukup normal dan bisa dibilang grafik positif ya. Soalnya kebanyakan datanya dari kiri ke kanan atas, kiri bawah ke kanan atas. Jadi that's positif grafik. Nah, sedangkan untuk residual plotnya di sini kan residual plot itu buat ngejelasin kayak data ini tuh aman atau enggak, normal atau enggak. Nah, kalau datanya kesebar di bawah atau di atas 0, itu that's otomatis datanya data normal, data aman-aman aja. Nah, seperti contoh di grafik ini, berarti datanya aman sebenarnya, aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, H1 diterima, H0 ditolak. Kenapa? Karena di sini udah menunjukkan bahwa 65,92% itu ada pengaruh dari jarak rumah atau kos terhadap lama waktu bersiap-siap mahasiswa sebelum berangkat ke kampus. Nah, otomatis H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Dan udah sih itu aja ya. Terhalang oleh waktu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.